Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mode Rahma. Saya dari 2020C dengan NIM 20030174093. Di sini saya akan membacakan jawaban ujian tengah semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Mata kuliah Pendidikan Matematika semester 1. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya buat dan unggah di akun blog ini adalah sesuai dengan originalitas, kemampuan capaian kompetensi minimal yang seharusnya. Yang pertama, menjelaskan tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa agar secara akademik dapat mengaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi antara lain: A. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalitas nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang B. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing agar mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang C. Memberikan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. D. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, demokratis, berkeadilan, dan bermanfaat berlandasan Pancasila, sehingga mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis. Landasan ini memiliki arti Pancasila yang didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan itu berasal dari bangsa Indonesia. Prinsip hidup dan filsafat bangsa dicetuskan oleh para pendiri bangsa dan negara. Yang B. Landasan filosofis. Dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila, begitupun dengan jalannya pemerintah di Indonesia. Yang C. Landasan yuridis. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5. Yang ketiga, ketetapan MPRS pasal 2 ayat 2. Ketetapan MPRS nomor 27 MPRS 1960 ayat 4. Selanjutnya, keputusan Dirjen Dikti nomor 467 Dikti 1999. Selanjutnya, keputusan Dirjen Dikti nomor 265 Dikti Kep 2000. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Landasan kultural. Pancasila bersumber pada budaya Indonesia. Kepribadian Pancasila merupakan cerminan identitas nilai budaya Indonesia yang telah lama. Yang E. Landasan sosiologis.
Dasar peningkat untuk seluruh warga Indonesia agar taat kepada nilai instrumental berupa perwujudan norma dan hukum bangsa Indonesia yang plural. Secara sosiologis membutuhkan ideologi persatuan yaitu Pancasila. Yang nomor 3, mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PKI. Nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara RI. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Oleh sebab itu, maka kuasa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Proses perumusan Pancasila secara formal dilakukan melalui berbagai sidang, mulai sidang BPU PKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPU PKI 2, yang diakhiri yang disahkan Pancasila secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Proses terbentuknya negara dan bangsa melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, serta kerajaan-kerajaan yang abad ke-4 dan ke-5. Dan dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang di bawah Wangsa Syailendara dan Kerajaan Erlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Yang keempat, mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. A. Masa Kerajaan Kutai. Sila pertama, memeluk agama Hindu. Sila ketiga, wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Sila keempat, rakyat pada masa kerajaan Kutai hidup sejahtera dan makmur. Yang B, masa kerajaan Sriwijaya. Sila pertama, agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Sila kedua, bersifat terbuka terhadap budaya asing dan yang masuk. Sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Sila keempat, tercermin dalam cita-cita kesejahteraan bersama Kerajaan Sriwijaya sebagaimana tersebut dalam perkataan Marfwas Vanua Sriwijaya Siddhayatra Subhika, suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Yang ketiga, masa Kerajaan Majapahit. Sila pertama, memeluk agama Hindu dan Buddha. Sila kedua, menghargai perbedaan. Sila ketiga, terwujud dengan keutuhan kerajaan ingin mempersatukan Nusantara. Sila kelima, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Sila kelima, tidak membeda-bedakan kebudayaan dan menjunjung tinggi hak. Nomor 5, mendeskripsikan proses perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang 1 BPU PKI membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka melalui usul-usul pribadi yang dikemukakan oleh 3 tokoh yaitu M. Yamin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sebagai pengganti BPU PKI pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPU PKI dibubarkan, kemudian diganti PPKI yang memiliki tugas merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan pedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno di dalam Badan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta dengan perubahan bunyi pertama. Nomor 6. Menganalisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang beranggotakan 27 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini PPKI membahas Konstitusi Negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas Konstitusi Negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan PPU PKI. Sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, KH Abdul Wahid Hasyim, dan Teguh Mohasan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain, terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka akan mengancam mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Kemudian dicapai kesepakatan dengan diganti menjadi Yang Maha Esa sehingga sila pertama Pancasila secara lengkap berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Keputusan 1. Menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, memiliki presiden dan wakil presiden, Soekarno dan Mohatta. Nomor 4, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Musyawarah Darurat. Nomor 7, menjelaskan pengertian kedudukan undang-undang sebagai konstitusi. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan yang bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara, lembaga masyarakat, maupun seluruh warga negara. Kedudukan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar, baik rakyat, pemerintah maupun pengusaha negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan. Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu negara sangat penting untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara dengan sebaik-baiknya. 8. Menjelaskan fungsi undang-undang bagi negara. 1. Mengatur norma-norma di Republik Indonesia. 2. Menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. Yang ketiga, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Yang kelima,
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Nomor 9 menjelaskan sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Indonesia telah lama menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen perubahan sebanyak 4 kali. Akan tetapi, walaupun telah beberapa kali mengalami amandemen, namun pada kenyataannya tetap terdapat sistematika Undang-Undang 1945 yang sesuai seperti yang ada. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua, yaitu sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Yang A, sebelum amandemen, itu bagian pembukaan terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Yang kedua, bagian batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang B, setelah amandemen. 1. Bagian pembukaan tetap terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Yang kedua, bagian batang tubuh Undang-Undang 1945 diubah menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Nomor 10, berilah contoh penjelasan nomor 1 sampai nomor 9 kejadian atau pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat saudara. Soal 1, contohnya manfaat dalam kehidupan sehari-hari ialah semakin pahamnya ketika dengan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih baik lagi. Soal nomor 2. A. Landasan historis. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan memiliki prinsip serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas sifat karakter bangsa. Yang B. Landasan kultur. Mengenal budaya Pancasila atau bangsa melalui sebuah pertunjukan atau media sosial. Yang C. Landasan yuridis. Penerapan mata kuliah pendidikan Pancasila di perkuliahan yang sudah diatur dalam UU nomor 2 tahun 1998 tentang Sispennas. Yang D. Landasan filosofis. Contohnya, setiap masyarakat memiliki kepercayaan agama masing-masing untuk kedepannya. Soal nomor 3. 1. Tinggal secara bergotong royong, pria bekerja, wanita tetap di rumah. Nomor 2. Menjaga dan memanfaatkan hasil bumi tanpa merusaknya, karena masih bergantung pada alam. Yang ketiga, kerjaan dilakukan secara tolong-menolong serta kegiatan bercocok tanam. Nomor 4, adanya kepercayaan yang sudah muncul seperti animisme, yaitu kepercayaan pengaruh roh nenek moyang bagi kehidupan. Soal nomor 4, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka, ramah terhadap siapapun serta dapat menghargai hak asasi dalam konteks sederhana. Soal nomor 5, proses perumusan Pancasila, kita dapat menentukan hal yang dapat kita pelajari, yaitu melakukan musyawarah mufakat dalam memecahkan suatu persoalan yang terjadi di kehidupan kita. Soal nomor 6, contohnya apabila ada perbedaan pendapat pada saat kerja kelompok, maka perlu adanya diskusi untuk menyesuaikan jawaban dari pendapat-pendapat tersebut. Soal nomor 7, pada lingkungan keluarga, seorang anak yang mematuhi nasihat dan perintah orang tua. Yang kedua, anggota keluarga yang saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh keluarga. Pada lingkungan sekolah, 1. Murid yang taat pada aturan sekolah, kelas, dan guru. 2. Melakukan piket yang telah dijadwalkan. 3. Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah secara disiplin dan tepat waktu. Pada lingkungan masyarakat,
1. Mengadakan dan mengikuti kegiatan kerja bakti secara gotong royong. 2. Menghormati ketika ada orang yang berbicara dengan orang lain di lingkungan bangsa dan negara. 1. Ikut serta menjaga kelestarian alam sekitar. 2. Menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa dengan berprestasi, kalau bisa secara internasional. Yang ketiga, memiliki KTP, SIM jika usia sudah mencukupi. Soal nomor 8, contoh melaksanakan fungsi Undang-Undang Dasar. 1. Pasal 31 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pembagian kekuasaan supaya tidak ada lembaga atau pihak yang memiliki kekuatan mutlak. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Soal nomor 9, terjadi perubahan isi pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Kedua, terjadi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pada tahun 2019. Ketiga, terjadinya perubahan pasal-pasal pada UU tentang Cipta Kerja pada tahun 2020. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.